Dari siapa? Dari saya dulu aja. Pesan. Dari Bagus aja deh, dari Bagus. Berbagi informasi sambil ngopi. Bagus Kurniawan dan Riko Alif Utama. Selamat datang di podcast Warkop Juanda. Bentar nyontek dulu. Wadah interaksi dan komunikasi pelayanan Bea Cukai Juanda. Ya. Masih dengan saya Nurul Istiqomah di episode ke berapa nih? Ketiga ya. Ketiga. Bagus sama Riko sekarang apa nih posisinya? Lagi WFH apa WFO? Kalau aku masuk sih, lagi masuk. Kalau aku libur. Wow, libur tapi masuk ya demi Niat podcast sekali. ini. Luar biasa. Kabarnya baik kan? Baik. Lah, baik dan sehat. Alhamdulillah, oke. Jadi kali ini tuh kita ngundang Riko sama Bagus ke sini tuh pengen ngobrol-ngobrol tentang pengalaman penempatan di Bea Cukai di remote area gitu. Karena sebelumnya kan, jadi Sobat Juanda, sebelumnya tuh Bagus itu sebelum ke BC Juanda itu ditempatkannya di Entikong, Entikong, yaitu Entikong adalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, kalau Riko dulunya di Bea Cukai mana tuh? Bea Cukai Amama Pare. Yaitu di Yaitu di Papua Pesisir. wow, dekat pantai ya? Bukan pantai sih, muara. Oh iya, sotoy banget ya. Iya, dekat Muara ya berarti. Oke. Nah, kalau Bagus dulu di seksi mana tuh waktu di Entikong? Pernah di Pabean, pernah juga di P2. Terakhir di P2. Terakhir di P2. Sekarang di sini di P2. P2 lagi. Iya. Wow, keren banget ya. Iya, Iya, keren. keren. Oke. Semua seksi keren. Semua seksi keren. Iya. Kalau Riko dulunya di Kalau di kantorku sih ini sih rolling juga pernah di Perben, pernah di P2, terakhir P2 dan di sini juga di P2. P2 juga. Oke. Iya. Yang pengen kita tahu nih yang pertama waktu dapat penempatan kan baca itu tuh keputusan ya, surat keputusan penempatan, tiba-tiba keluar ada Entikong sama Muapare, itu gimana tuh perasaan kalian sama keluarga? Kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak begitu shock karena ya mungkin dari Karena awal kenapa? sudah komitmen kali ya. Wow. Sama termasuk ini bagian dari sadar diri. Wow. Soalnya ini menyangkut nilai. Oh gitu. Oh jadi gitu. Iya. Jadi udah ada feeling gitu nggak Udah sih? ada Udah ada feeling. feeling. Oh. Kayaknya kemana ini udah tahu ini kayaknya. Kalau Maklum orang lah. tua, kalau orang tua. Kalau orang tua sih malah seneng, soalnya anaknya bisa belajar ini di tempat lain, mengerti adat lain, begitulah. Kalau Riko? Kalau aku sih sama sekali nggak kepikiran ya bisa penempatan di Papua. Karena dulu tuh mikirnya paling ini mentok-mentok di Kalimantan deh, Sulawesi atau Kalimantan. Ternyata penempatannya di Papua. Tapi maksudnya nggak sedih atau apa sih, karena di sana kebetulan pas angkatanku di sana rame. Jadi banyak cerita dan pengalaman juga sih. Dan kalau orang tua pun pokoknya dia selalu mendukung anaknya aja sih dimanapun ditempatkan. Doa orang tua selalu bersama kita. Wow, amin. Ini kayak lagi Amin. tausiah ya. Tapi ini lupa nih aku tanya. Kalau Bagus aslinya dari mana? Dari Jember. Dari Jember ke Entikong. Iya. Itu harus berapa kali tuh naik Moda kendaraan? transportnya ya? Heeh. Darat, pesawat, darat lagi. Oh Itu jadi 3 pas kali. di sana tuh dari bandara ke BC Entikong tuh harus Masih menempuh Menempuh. perjalanan darat lagi. selama Itu berangsur-angsur semakin menurun sih. Dari awal tuh datang di sana tuh 7 jam. Makin kesini tuh sekarang udah bisa 3 jam. karena apa tuh? Karena jalanan udah di Kalau Riko asalnya dari Asalnya Pare-Pare. Parepare di Di Pare-Pare. oh iya di Parepare, Pare-Pare di situ kota, lah ya. Di situ. di Iya, Sulawesi terus ke Selatan. Papua. ke Amama Pare. Iya ke Amama Pare. Parenya satu tok. Oh iya Amama Pare. Amama Pare. Ini ngelawak aku. Enggak serius. Jadi tuh dulu pas masih awal-awal di Amama Pare banyak yang bilang kayak gini. Rick, lu apa? Kamu ini ya waktu doa setengah-setengah ya. Jadi pare doang kurang. Jadi harusnya Parepare. kurang husuk mungkin doamu. Nggak Jadi jadi ke harusnya home base pare-pare, malah parenya setengah doang. Oh, kalau Parepare tuh di home base berarti. Pare-pare home base. Mama Pare. Ah, Oke. pare. Oke. Malah amamanya yang 2 kali. Ya udahlah nggak usah bahas itu ya. Jadi gini.
Nah kalau Riko dari rumah ke Amopare itu berapa kali naik, apa harus naik apa dulu? Kalau kan bandaranya di Makassar, Mm-mm. jadi dari Pare Makassar itu 2 sampai 3 jam jalur darat pakai mobil. Lanjut, untungnya dari Makassar ke Timika itu naik pesawat kurang lebih 3 jam. Habis itu dari Timika lanjut ke Amamapare kurang lebih 45 menit atau 1 jam Banyak juga naik ya. transport. Iya, sama ya. Iya sama Banyak sih. bikin Sama. ngantuk itu. Iya, sama juga ya. Baik. Kalau di sana tuh di mana tuh? Ada kontrakan atau rumah dinas atau apa tinggalnya? Kalau aku sih di rumah dinas sudah disediain. Udah itu Sama. satu kompleks sama kantor. Kebanyakan bea cukai yang luar emang gitu ya mungkin ya, Iya. di rumah dinas gitu. Kurang tahu juga. Apa mau dicoba dulu? Jangan. Muter-muter dulu Bisa semua. undang yang lain kali ya. Iya, Untuk benar. dikonfirmasi Benar, pertanyaanku ini. Konfirmasi apakah itu Iya, betul. betul juga ya. Terus kalau pengalaman menarik selama di bea cukai di remote area tadi di Entikong sama Amopare itu apa tuh, bisa diceritain? Dari Riko dulu deh. Tadi kan bagus terus nih. Oke, siap. Cocok. Nggak bisa mikir kan dia langsung nggak bisa jawab nih. Sebenarnya sih pengalaman menarik itu pastinya tiap hari bakal ada selalu sebuah cerita Oh yang bisa jangan disampaikan. setiap hari nanti iya, tiap terlalu hari. panjang. 1-2 aja yang disampaikan. Mungkin kalau pengalaman menarik mungkin salah satu aja ya, salah satu aja. Mungkin pas kalau misalkan ada misalnya kayak yang paling menarik tuh kayak acara kantor yang kita ngundang dari di sana kan ada pulau, kita kan di pesisir tuh. Terus di seberang sana kayak ada pulau isinya ada pemukiman masyarakat asli sana. Gitu loh. Jadi kita setiap 17-an jadi kita mengundang warga-warga di sana untuk berlomba mengikuti lomba 17 Agustus gitu. Jadi kayak merasa ini aja sih, merasa bisa menyatu sama masyarakat di sana karena kan kalau di tempatku itu tempat terisolasi, jadi warga biasa nggak bisa karena ada apa namanya terisolasi gitu. Oh, jadi bea cukai Amopare ini bukan di tengah-tengah warga yang banyak gitu. Bukan, jadi di tengah perusahaan Oh. PT Freeport Indonesia itu. Jadi tempatnya memang khusus untuk pekerja. Gitu. Seperti Jadi itu. cuma pada momen-momen Ya, tertentu momen kayak tertentu, event itu jadi ya kayak bisa bisa merasa ngundang. Bener-bener bersatu sama masyarakat gitu loh. Wah, luar seperti biasa itu. sekali. Oke. Bagus, Keren. silakan dijawab tadi sama pertanyaannya. Kalau aku sih mungkin yang paling berkesan ini di sana itu pernah kita kedatangan tamu besar dari Bapak Heru Pambudi, Wow. terus Bu Menteri Sri Pernah ke Mulyani. sana ya? Iya pernah ke sana. Terus pernah juga Presiden kita Joko Widodo. Nah itu dan itu apa ya? Kenapa saya bilang paling menarik soalnya deket banget kita. Jadi udah kayak ya bukan temen Kayak sih, kalau kita temen gini. kalau temen bisa cok. Iya ini bukan teman, masih ada batasan, cuman deket. Dan itu anak-anak juga salaman sama Bu Sri, sama Pak Heru Pambudi, ngobrol Jokowi juga. juga. Kebetulan saya nggak dapat kesempatan, tapi tetap Karena apa bisa tuh? merasakan. Karena yang saya ingat itu waktu itu pernah ini peresmian. Jadi di sana ada untuk kita antar negara itu ada PLBN namanya. Nah itu peresmian itu juga pernah. Kemudian kunjungan kerja juga pernah. Jadi dikunjungin sama kalau Pak Heru itu beberapa kali sih. Kalau Pak Jokowi seingat saya satu Jadi kali. karena pegawainya juga nggak begitu banyak nggak sih? Kalau di Iya. Entikong tuh ada berapa tuh? 102 pernah, Oh, banyak antara juga 90 tadi. sampai 100. Kalau di Amopare? Pare tidak pernah lebih dari 40, 30-an atau 20-an, 30-an lah. Tadi jadi kalau ada kunjungan orang-orang besar itu pasti kayak udah bisa ngobrol kayak kita gini kan sedekat ini karena nggak begitu banyak orang. Iya, bener. Itu keren banget sih, Iya, bisa keren deket banget, keren sama banget. orang yang Tertular ya. oh, Iya, karena nggak semua bea cukai bisa dapetin kesempatan Iya, itu bener. gitu ya. Iya. Wow, keren banget. Nah, kalau nih tadi kan jumlah pegawainya itu nggak sebanyak yang bea cukai lain nih. Pasti kerasa banget nggak sih kayak persaudaraan apa sih namanya kalau kita bilang Iya, tuh korsa kali ya? korsa. Gitu nggak sih? Iya, Gimana bener tuh banget. pengalaman? Jadi kalau kita itu di sana memang kebetulan semua pegawainya itu selain yang warga asli sana itu tinggal di dalam komplek mes. Jadi dan kebetulan di sana tuh jarang banget hiburan. Jadi tiap malam tuh kita lebih sering ketemu sama teman sendiri,
di tempat tongkrongan atau rumah teman-teman gitu ngumpul. Jadi kerasa gitu. banget. Kalau Main Riko sama juga. Sama sih sebenarnya. Jadi kayak merasa benar-benar berasa seperti keluarga sendiri gitu loh. Karena kan maksudnya siapa lagi sih yang bakalan ngurus kita apabila kayak ada apa-apa nanti kan di sana. Pasti sama teman yang bisa ngurus kita, dan kalau ada apa-apa sih mereka juga yang bakalan Apalagi kalau lagi sakit tuh. benar kalau sakit di sana kan ada kayak pandemi malaria tuh. Oh iya, di Amamapare ya, tuh. di Papua sih sebenarnya. Cuma kan pasti Amapare kan Papua juga. Iya, iya Oh, iya juga bener. sih. Ini gimana sih? Ya benar kan. Jadi kayak kalau malaria itu benar-benar kayak ini sih apa namanya, udah jangan sampai deh kalau ke Papua jangan sampai kena yang namanya malaria. Nah itu berarti yang ngurus kita pasti ya siapa lagi dong kalau bukan Iya, romantis teman-teman gitu ya. kita, teman angkatan, ya Wow, gitu. keren. Jadi keluarganya lebih dapat lah kalau menurutku kalau di kantor, pengalaman di kantor-kantor remote area itu. Yang paling enak lagi nunggu ini aku ya. Nunggu kalau ada orang yang habis pulang habis itu nunggu oleh-oleh. Oh gitu. Habis pulang pasti request bawa ini bawa Request Jeko. oleh-oleh. Termasuk kalian juga kalau pulang harus bawa oleh-oleh juga berarti buat yang karena lain. tahu lah kalau misalkan di tempat-tempat kayak terpencil seperti itu kan Iya. kayak makanan-makanannya kan nggak ada makanan-makanan kayak yang seperti dijual di sini gitu. Di mall-mall tuh nggak ada. Tuh. Jadi salah satu penantian juga. Bahkan hal sepele pun kadang di sana nggak ada ya. Iya. Gimana Bener. tuh? Contoh. Jadi ada pernah komandan kita yang dibawa bukan biasa kan kue jajanan apalah. Ini yang dibawa roti. Wah. Karena roti belum masuk sana. Wow, jualan ya Bun ya. Ini gimana nih nanti mereknya ditutin aja. Pokoknya itulah Oh roti. iya itulah kayak Pokoknya roti, Roti, gitu. ya. Iya, jadi itu. kayak sebenarnya kayak produk-produk yang udah terbiasa kita biasa lihat gitu. di sini, hal yang kayak di mana-mana ada. Kayak mie ini yang terkenal itu kan. Itu Kayak ada misal juga gak? Roti Yang tadi itu. roti bundar, Oh, roti iya, uruk itu ya. Itu kan di sini tuh hal yang biasa kayak di mana-mana. Di ujung pom bensin itu kan ada tuh. Iya. Tapi di seantero Amamapare Timika Raya tuh nggak ada gitu loh. Oh, luar biasa. Jadi sampai kayak 2 dus itu hanya untuk ngasih ke pegawai, dan udah seneng banget kayak iya jadi kayak naro 5 menit Udah habis. Ya. Kalau ada yang Nah, datang langsung ramai tuh mes. Heeh. Pada ngumpul semua. wow, seru Gitu lah banget. pokoknya. Ya seru sih, tapi Seru, tidak seru. untuk Ya ya itulah pokoknya. Ya oke. Nah, kalau pelajaran yang bisa diambil dari penempatan di Amamapare sama Entikong itu apa buat kalian? Pelajaran yang bisa diambil kayaknya ini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Wis, cakep. Itu sih. Artinya? Artinya jadi kita perlu menyesuaikan diri dengan kebiasaan, dengan adat, dengan norma, tradisi, hukum yang berlaku di mana tempat kita berdiam. Mungkin itu. Oke, wow Riko, jangan kalah keren dong. Lagi mikir itu bahasa apa yang kira-kira seimbang. pokoknya sih apa pertanyaannya? Kacau banget. Pelajaran yang bisa Pelajaran yang bisa diambil diambil. dari Amamapare, dari selama penempatan itu. Pokoknya sih pelajaran yang bisa diambil ya itu sih dimanapun kita ditempatkan ya pokoknya harus semangat terus. Jangan jadikan suatu tempat itu menjadi kamu semangat atau tidak, tapi semangat itu datangnya dari hati dimanapun kita ditempatkan itu sih. Wow, kayak lagi apel nggak sih? Rico Alin, Golden Way. Keren. Oke, jadi itu tadi udah pertanyaan terakhir. Akhirnya. Oke, next. Seneng kan? Nah, tapi sebelum berakhir, nah sekarang aku mau kasih kuis nih. Namanya Rush Handling. Ini spesial perdana di Warkop Podcast. Wow. Jadi rush handling itu kan kalau di Bea Cukai itu penanganan cepet gitu ya istilahnya untuk barang-barang impor. Nah, kalau sekarang ini kalian harus jawab juga dengan cepet. Oke. Pertama, aku mau dari Riko dulu. Contoh Dijawab dulu ya. dong. Contohnya gimana? Nggak ada contohnya. Oh, Langsung dijawab. langsung. Iya. Ngerjain kita Kasih ini dua berarti, pilihan ngerjain Iya. kita ini. Jadi ada 2 pilihan nanti kalian jawab gitu. Oke. Pertama, merantau atau home base? Merantau, Oke. Yang kedua, video call atau voice note? video call, Ketiga, apel bulanan apa senam pagi? senam pagi, Wow. Keempat, di kantor apa di lapangan? lapangan. Keren banget. Kelima, P2 apa P2? P2. Wow, luar biasa. Yeay. Jadi Itu kayaknya nggak perlu ditanyakan. Percuma.
Nah, terus sekarang giliran Bagus. Pesawat apa kapal laut? Kapal laut. Wow, keren. Ditelepon istri apa ditelepon atasan? Awas salah ngomong. Di telepon atasan. Wow, luar biasa sekali. Terus Tapi bahaya juga nanti. Oh ini bisa nih Bagus nih. serba salah juga ini yang menjebak banget. Selanjutnya, ketemu tipe kerja yang ketemu orang apa di belakang meja? Belakang meja. Ada meja terus kamu di Iya di belakang aja. Gak usah ngapa-ngapain. Oke, next. PSO apa pos bantu? Jawab cepat. Pos Ini bantu, rush pos bantu. handling. Oke. Yang terakhir, lembur apa ST? ST. Wow, oke, itu tadi pertanyaan rush handling. Yeah. Gak Ada ada kayak kesimpulannya gitu dari tadi yang diambil. Cuma nanya doang gitu, nggak Yeah, dibahas lagi. Oke, gitu. jangan. Tapi sebelum kita berpisah, mungkin ada closing statement satu aja dari Riko sama Bagus Kurniawan. Mungkin bisa pesan-pesan untuk teman-teman di Bea Cukai yang di remote area biar berbesar hati, atau untuk semuanya deh, khususnya karena sebenarnya mutasi ini kan bagian dari hidup kita juga, bagian dari kerjaan gitu. Dari siapa? Dari saya dulu aja. Pesan. Dari Bagus aja deh, dari Bagus. Pesannya ini aja sih, jadikan My UP9 My Adventure. Wow. Itu. Iya. Wow. Wow. Keren. Biar legowo gitu Iya, ya jadi hatinya. sambil menikmati, anggap aja itu perjalanan sambil. Oke. Kalau Riko? Kalau dari saya sih bekerjalah dengan ikhlas, karena pada ujungnya, pada nantinya semua akan pindah pada waktunya. Wow, cakep. Cakep. Oke, ini beneran sudah berakhir. Tadi udah closing statement. Oke, sahabat Juanda, terima kasih sekali lagi udah saksikan kita. Itu aja kayaknya episode kali ini. Sampai ketemu di episode-episode lain dengan bintang tamu yang gak kalah keren dan juga podcaster yang lain. Udah, terakhir apa lagi nih? Oh iya, nih jangan lupa di like, share. Makasih Enong. Jangan lupa di like, share sebanyak-banyaknya, di subscribe juga YouTube-nya, kemudian follow juga media sosial kita yang lain. Langsung aja kita langsung ke ganas gitu ya. Oke. Itu kan jargon kita, generasi berintegritas. BC Juanda, Ganas, generasi berintegritas. berintegritas. Yeah.